Kami, mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia Tanjung Pinang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah paket aplikasi dengan dosen pengampu Ibu Liza Sabitri, STMkom. Sebelum masuk ke materi, mari kami perkenalkan anggota kelompok. Perkenalkan, saya Virgonita dengan NIM 1221049. Dan saya Putri Moniansi dengan NIM 1221044. Saya Wulan Sendari dengan NIM 1221047. Baik, kami akan mempresentasikan database swalayan. Pada database swalayan terdapat 4 tables yang terdiri dari tabel penjualan barang. Di dalamnya terdapat 5 field yang berisi ID barang, nama barang, harga, stok, dan juga ID supplier. Dan juga terdapat 5 record yang bisa dilihat. Lanjut, yaitu tabel penjualan pembayaran. Sama, terdapat 5 field juga, yaitu ID pembayaran, tanggal bayar, total bayar, ID transaksi, dan juga jenis barang. Sama seperti tabel penjualan barang, terdapat 5 record juga yang tertera di layar. Lanjut, yang ketiga yaitu tabel penjualan pembeli. Terdiri dari ID pembeli, nama pembeli, jenis kelamin, nomor telepon, dan juga alamat. Lanjut, yang terakhir yaitu tabel penjualan transaksi yang terdiri dari ID transaksi, ID barang, ID pembeli, tanggal, dan juga terakhir keterangan. Pada queries transaksi barang ini kita bisa lihat relationship-nya, yaitu yang pertama penjualan barang ke penjualan transaksi, relationship-nya di ID barang. Lalu penjualan transaksi ini bercabang. Yang pertama yang penjualan pembayaran, yaitu sama-sama relationship-nya di ID transaksi. Lalu untuk relationship penjualan transaksi ke penjualan pembeli, yaitu ID pembelinya. Lalu pada queries transaksi barang terdapat ID barang, nama barang, jenis barang, nama pembeli, alamat, tanggal, stok, harga, tanggal bayar, lalu jumlah pembayaran, diskon, dan juga total pembayaran. Pada jumlah pembayaran, diskon, dan total pembayaran ini terdapat rumusnya yang bisa kita lihat. Ini untuk rumus jumlah pembayaran, stok dikalikan dengan harga. Lalu untuk rumus diskon, yaitu if stok besar dari 300, harga dikali diskonnya yaitu 0,5. Lanjut ke total pembayaran, kita bisa lihat rumusnya jumlah pembayaran dikurang dengan diskon. Baik, selanjutnya yaitu untuk form dan report akan dijelaskan oleh rekan. Baik, saya akan melanjutkan yang tadi. Ini adalah dari table forms. Nah, di situ ada terdapat 5 forms, yaitu yang pertama form menu utama, form penjualan barang, form penjualan pembayaran, form penjualan pembelian, dan form penjualan transaksi. Nah, untuk form penjualan barang itu terdapat ID barang, nama barang, harga, stok, dan ID supplier. Nah, ini fungsi dari tombol-tombol di sini adalah ini untuk memajukan. Nah, ini untuk memundurkannya. Dan ini adalah untuk delete, close, dan ini kembali ke form menu. Nah, lanjut. Sama seperti di sini, form penjualan pembayaran. Ini fungsinya itu sama aja. Terus di sini terdapat ID pembayaran, tanggal bayar, total bayar, ID transaksi, dan jenis barang. Nah,
ada juga form penjualan pembeli. Nah, di sini ada data-data yang yaitu ID pembeli, nama pembeli, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat. Nah, yang terakhir itu adalah form penjualan transaksi. Nah, form penjualan transaksi ini ada ID transaksi, ID barang, ID pembeli, tanggal, dan keterangan. Nah, dari tabel-tabel di sini itu ada memiliki form menu utamanya yang paling utama. Nah, di sini di form ini pula ada form penjualan, ada form penjualan pembayaran, ada form penjualan pembeli, dan ada form penjualan transaksi. Nah, ini juga ada beberapa tabel-tabel report. Nah, di sini fungsi dari form menu utama ini untuk memudahkan kita untuk kembali ke file form sebelumnya. Itu misalnya kita akan mau ke form penjualan barang. Nah, kita tinggal tekan ke sini aja. Nah, tampillah form penjualan barang untuk memudahkan sekali. Namun ketika kita mau ke form menu utama lagi, kita hanya bisa tekan di menu. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Sama juga seperti form penjualan pembayaran, ketika kita buka klik tombolnya itu, maka keluarlah form penjualan pembayaran. Nah, kembali lagi ke menu. Dan itu terus ke form penjualan pembelian. Nah, tampillah form penjualan pembelian, terus kita kembali lagi ke menu, lanjut lagi form penjualan transaksi. Nah, kan tampillah form penjualan transaksi. Nah, kembali lagi ke menu. Nah, inilah fungsi dari form menu utama, itu untuk memudahkan kita untuk kembali ke slide form sebelumnya. Nah, sekian, terima kasih. Dapat saya jelaskan. Selanjutnya yaitu report. Pada report terdapat report penjualan barang, report penjualan pembayaran, report penjualan pembeli, dan report penjualan transaksi. Pada report penjualan barang terdiri dari ID barang, nama barang, harga, stok, dan ID supplier. Di sini terdapat menu ya, dan menu ini bisa kita langsung klik aja dan mempermudah untuk menjalankannya. Selanjutnya report penjualan pembayaran. Pada report penjualan pembayaran terdiri dari ID pembayaran, tanggal bayar, total bayar, ID transaksi, dan jenis barang. Selanjutnya report penjualan pembeli. Pada report penjualan pembeli terdapat ID pembeli, nama pembeli, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat. Dan yang terakhir, report penjualan transaksi. Pada report penjualan transaksi terdapat ID transaksi, ID barang, ID pembeli, tanggal, dan keterangan. Sekian presentasi kelompok kami. Maaf bila ada kekurangan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.